penalaran analitis ya. Ini ada Kak Yuven. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk teman-teman. Nama lengkapnya Kak Yuven Ati. Udah bisa lihat screen saya ya? Share screennya. Sudah Blank? jelas, sudah jelas. Oh ya, oke ya. Kak Yuven asalnya dari Kupang, NTT ya. Saat ini menjalani studi di Universitas Gadjah Mada S2 Kesehatan Masyarakat. Oke. Ya, halo, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Ya, pada pagi hari ini saya dipercayakan oleh kakak-kakak panitia untuk bawakan materi tentang penalaran verbal khususnya untuk analitis. Jadi pada saat ini kita akan sama-sama bagaimana menjawab soal penalaran analitis. Namun sebelum itu ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenal dulu apa itu penalaran analitis. Jadi kakak-kakak dan teman-teman, jadi untuk soal penalaran analitis itu nanti kita diminta untuk mencatat setiap aturan dalam bentuk singkatan atau diagram. Lalu kalau misalnya di dalam soal itu memungkinkan untuk kita melakukan eliminasi, maka kita bisa melakukan eliminasi dengan cara mencoret kemungkinan yang tidak mungkin. Lalu kita melakukan pemeriksaan antara satu aturan atau persyaratan yang disediakan di dalam soal. Lalu, kakak-kakak mungkin tips dari saya langsung saja pada tips adalah kita membiasakan diri untuk membaca soal-soal penalaran analitis. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita familiar dengan soal-soal tersebut. Dengan begitu, ketika kita menghadapi tes bakat skolastik LPDP, maka kita dengan mudah untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Bagaimana kita menjawab soal tersebut? Ada banyak sekali tips dan trik yang orang-orang gunakan. Namun kalau berdasarkan pengalaman yang saya gunakan adalah saya menggunakan tabel atau diagram posisi. Misalnya kalau diminta untuk posisi duduk, itu saya menggunakan diagram lingkaran. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang disediakan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Soal ini nanti akan seperti tadi ya, Kak Karista, jadi nanti kita akan interaktif. Jadi teman-teman jawab dulu, setelah itu baru kita uh, jawab bersama untuk mencari tahu jawaban yang benar. Oke. Saya izin share screen. Mohon izin apakah sudah terlihat kakak-kakak dan teman-teman? Lihat, Kak. Ya, siap. Jadi sebelumnya mungkin saya mau kasih kata-kata dulu ya. Jadi kalau penalaran analitis itu kita harus gunakan untuk mendapatkan skor yang tertinggi karena kalau misalnya kita punya kelemahan dalam menghitung, bukan kelemahan, tapi kalau kita lambat dalam menghitung, maka kita bisa gunakan penalaran analitis untuk memperoleh skor yang tinggi. Karena analitis ini kita hanya gunakan logika dan kita menganalisis atau menarik kesimpulan. Jadi sangat berharap teman-teman bisa, kakak-kakak bisa gunakan soal ini, penalaran verbal ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi, skor yang tinggi. Itu. Selanjutnya, ya mungkin kakak-kakak silakan saya kasih waktu 2 menit. Jadi kakak-kakak silakan jawab pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah itu kita akan diskusi bersama-sama. Ingat setiap tips dan trik yang tadi sudah saya sebutkan boleh nanti digunakan untuk menjawab soal seperti ini. Ya, ini sudah mulai ada yang jawab B, ada yang jawab B, ya rata-rata B ya. B, B, ada yang B besar, ada yang B kecil. Semangat. Hmm,
Ya, ada yang B. Ya, Aduh, s- kalau dilihat rata-rata semua milih B ya. Ya, karena rata-rata semua milih B. Saya bisa tunjuk Kak Nara. Oh, ada yang milih E. Ternyata kita masih ah, berbeda. Kak Rumelus, Kak, boleh sampaikan kenapa alasan Kak pilih ah, B, E. Nanti untuk Mungkin mm, ya ya. Mungkin ya, karena dari saya bikin urut-urutan mm, eh, nomor satu 2 3 itu saya taruh di 4 5 6. mm, mm, Jadi setelah baca yang keenam baru saya tahu bahwa Fahrial Endang itu di antara Fahrial dan Dadang. Berarti otomatis satu 2 3 itu di Fahrial Endang Dadang. Baru kita sambungkan dengan yang 4 5 6 tadi. siap. Itu tadi sama seperti yang Kak coba gunakan pakai diagram atau pembantu di catatan. Iya, Mungkin iya, gitu, Pak. iya. Terima kasih, Kak. Kalau untuk teman-teman yang jawab B, ini kan rata-ratanya jawab B. Coba disampaikan alasan kenapa pilih B. Karena ini kita masih punya jawaban yang berbeda-beda. Jadi coba sampaikan alasan kenapa pilih B. Ada yang berani, Kak? Kalau dulu kata guru SD kita, ayo maju-maju jangan malu-malu. saya izin menjawab, Kak. Dengan kakak Mohon siapa? maaf tidak. Ya, saya Syifa. Mohon maaf tidak dipanggil, Kak. Ah, nggak Jadi apa-apa, Kak. pilihannya itu kan tadi seperti yang dibilang Kak sebelumnya tadi, eh Bah- Fahrial, Endang, Dadang itu harus berurutan. Terus yang ada itu hanya B dan E. Nah, terus ada posisi eh Dadang harus tampil mohon maaf, bentar. Ya. Halo, Kak Syifa. Oke, karena Kak Syifa mungkin terpental atau jaringannya. Jadi Izin, kakak-kakak, ya ada kakak siapa? halo, Iya Kak? izin menjawab Kak. Boleh, Eh, boleh, boleh Kak Riki. Ayo, silakan Kak. Pertama ya, kita baca dulu aturan nomor satu. Charles itu tidak diperkenankan tampil di tengah-tengah. Jadi, Mm-mm, dan itu sudah ditulis itu hanya pada akhir sesi. Sedangkan mm-mm. masing-masing itu tampil sekali. Jadi jelas Charles itu di posisi paling akhir dan kita dapat dua pilihan dan itu B dan C. Yes. Nah, Charles setelah itu kita dengan statement kedua, Batiar harus tampil lebih dahulu daripada Charles. Nah, Iya. artinya kita harus cari posisi di mana Batiar itu lebih dulu daripada Charles dan keduanya masih sama, B dan C. Mm-mm. Setelah itu, tapi tidak boleh menempati posisi ganjil setelah posisi ketiga. Mm-mm. Nah, Iya. nah, Anwar wajib tampil segera setelah Bahtiar, tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Berarti Bahtiar itu lebih mendahului Anwar. Nah, ini Iya. udah dihadapkan dengan kedua pilihan di B sama C itu, Bahtiar lebih dulu itu di B. Nah, itu udah Mm-mm. jelas jawabannya B. Oke. Begitu sih, Kak. Ya. Nah, Ya. kalau mau Terima dilanjut kasih. ke 4 5 6 udah bisa dilihat lebih dalam lagi sih. Oke. Gitu Terima sih. kasih Kak Riki. Oke, kita sama-sama bahas ya. Kakak-kakak, kalau untuk soal analitis itu karena soalnya panjang, kita langsung saja. Biasanya yang aku gunakan, yang saya gunakan itu biasanya saya langsung lihat pada soalnya di apa yang diperintahkan seperti itu. Karena soalnya panjang, karena kalau kita langsung lihat pada perintahnya, kita langsung tahu apa yang seharusnya soal ini minta. Jadi ya sudah kita lihat. Berdasarkan aturan di atas, tentukan urutan presentasi dari awal hingga akhir. Oke, kita lihat ya. Aturan yang pertama adalah Charles tidak diperkenankan tampil di tengah-tengah, melainkan hanya pada akhir sesi. Oke, akhir sesi. Jadi kita lihat kata kuncinya akhir sesi Charles. Setiap yang opsi yang menunjukkan bahwa Charles itu tidak ada di opsi B, opsi akhir, sesi akhir, berarti kita coret ya. Kita pakai metode coret menyeret. Oke, coret, coret. Karena ya sekarang kita punya opsi B dan C. Karena apa? Karena uh, A, D, dan E itu tidak memenuhi syarat bahwa Charles harus tampil di akhir.
Ya, oke. Kita sekarang punya B dan C. Selanjutnya kita lihat aturan yang kedua. Baktiar harus tampil lebih dahulu daripada Charles. Kita lihat Baktiar. Baktiar pada Charles, oke. Ternyata dua-duanya masih memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, Anwar wajib tampil segera setelah Baktiar. Tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Segera. Ingat, ada kata segera. Berarti otomatis Baktiar habis Anwar. Kita lihat. Baktiar Anwar. Sedangkan ini yang opsi C itu Anwar baru Baktiar. Berarti salah ya kakak-kakak. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Apakah bisa dipahami kakak-kakak? Jadi kalau kita mengerjakan soal analitis, yang pertama adalah kita perhatikan uh, soalnya. Biar kita punya arah yang jelas untuk menjawab pertanyaan. Jangan terburu-buru kakak-kakak. Pelan tapi pasti. Ada istilahnya orang bilang pelan tapi pasti. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Oke kakak-kakak, sama 2 menit. Ayo silakan. Kalau sudah silakan tulis jawabannya di kolom chat. Silakan dijawab. Kalau untuk sambil menemani teman-teman mungkin saya cerita. Jadi untuk penalaran verbal itu kita dapatnya 23 soal dalam 30 menit. Jadi kalau estimasinya satu soal itu kita harus jawab 1,3 menit. Jadi pergunakan soal yang ada, kita jawab 1,3 menit. Tapi tadi saya masih kasih 2 menit. Tidak apa-apa kita berpikir di luar. Ayo, aduh ini belum ada yang jawab. Oke, karena belum ada yang jawab ya kakak-kakak, kita sama-sama langsung bahas biar kita manage waktunya dengan baik. Jadi kakak-kakak kembali lagi baca soal terlebih dahulu. Oh, Dokter Mentari sudah jawab. A. Hmm, menarik, menarik. Ternyata masih ada yang berbeda, A besar dan A kecil. Tapi tidak jadi masalah. A. Oke, rata-rata A dan tidak ada perbedaan. Oke, kita sama-sama bahas. Kembali lagi kita baca soalnya, soal yang ada. Lalu dari soal yang ada kita buat. Nah, karena di sini dia jelaskan bahwa dia punya 6 kamar dan 2 lantai, mohon maaf, 2 lantai, maka kita buatkan kayak semacam tabel gini, kakak. Oke, macam tabel gitu, terus kita baca aturannya yang ada. Kamar 1, 2, dan 3 berada di lantai 1 dari kiri ke kanan. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2 dan 5 itu harus kayak dua, dua di bawahnya 5. Oke, selanjutnya kita langsung saja baca pada pertanyaan yang baca pada aturan yang dikasih. Andi menempati kamar kedua. Jadi kita sudah punya Andi ya di kamar kedua. Andi di kamar kedua. Lalu Bayu tidak boleh berdekatan dengan Edi. Bayu tidak boleh berdekatan dengan Edi. Berarti kita bisa saja uh, Bayu di sini atau Edi di sini atau bisa saja Bayu di sini, Edi di sini. Lalu selanjutnya apa? Um, Selanjutnya, Edi tidak boleh menempati kamar 1 atau 3. Oke, berarti Edi tidak boleh menempati. Jadi, aturannya sudah benar ya. Kalau ini, Edi tidak boleh menempati kamar 1 atau 6. Mohon maaf, 1 atau 6. Lanjut, Citra tidak boleh berdekatan dengan Andi. Citra tidak boleh berdekatan dengan Andi. Berarti apa? Berarti Citra
kalau di sini dia berdekatan dengan Andi, kalau di sini dia berdekatan dengan Andi. Jadi kita tempatkan Citra di sini. Misalnya kita tempatkan Citra di sini, lalu selanjutnya kamar Bayu berada di lantai 2 di kamar keempat. Oke, Bayu di sini. Oke, berarti sudah benar ya. Aturannya saya hapus ini dulu. Aduh, mohon maaf. Oke, sudah benar ya. Berarti sudah benar. Lanjut, Desi tidak boleh berada di tempat di atas atau tepat di bawah kamar Edi. Desi tidak boleh di atas Edi atau di bawah Edi. Berarti bisa saja kita tempatkan Desi di sini. Aduh, Desi di sini. Karena Desi tidak ada di atas atau di bawahnya Edi. Selanjutnya, em, kamar Desi dan Bayu harus berada di lantai yang sama. Desi dan Bayu. Berarti sudah memenuhi syarat ya. Sama. Lanjut, Fandi harus menempati kamar nomor ganjil. Berarti Fandi harus di kamar nomor ganjil. Berarti yang tersisa ada apa? Nomor satu. Nomor satu. Oke, sekarang kita lihat kembali pertanyaan yang mereka sediakan. Siapa yang menempati kamar nomor 1 dan 5? Kita langsung lihat kakak-kakak. Jadi ada Fandi dan juga ada Desi. Jadi yang tadi jawabannya benar ya Kak? Fandi dan Desi. Nah, biasanya ada soal yang mereka tanya dua posisi kamar, tapi ada yang kasih satu posisi uh, tempat kamar aja seperti itu. Apakah bisa dipahami kakak-kakak? Bisa dipahami ya? Siap. Lanjut kita lanjut ke nomor 3 sama seperti soal-soal sebelumnya 2 menit. Silakan kakak aja dibaca soalnya dijawab di kolom chat. Ya, kayak kita diharuskan untuk terbiasa. Tadi kata Karista bahwa kita harus terbiasa menyelesaikan soal-soal penelaran verbal. Jadi kalau seperti ini tuh kita langsung tahu apa yang harus saya buat biar manage waktu 1,3 menit itu. Oke, ayo dijawab soal nomor 3. Matematika. Ada yang chat saya, matematika menyenangkan tapi menyiksa. Menyiksa pikiran. Ayo, silakan. Itu intermezzo saja biar kakak-kakak jangan terlalu tegang. Ayo, dijawab. 20 detik lagi. Kak Wiranata, Kak Yosep. Kak Yosep, wow keren. Kak Alia, udah. Kak Aldi Sanjaya, Kak Ginta, Frida, wow keren. Rata-rata sudah cepat menjawab. Kalau dikasih waktu 2 menit, kita sudah cepat menjawab. Tinggal dimaksimalkan 1,3 menit. Kak Farhan, oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, karena rata-rata jawab kita akan sama-sama bahas bagaimana menjawabnya. Jadi, kalau misalnya saya temukan soal seperti ini, kakak-kakak, kembali lagi saya gunakan simbol. Jadi, yang pertama adalah saya baca pertanyaannya. Jadi, oke, biasanya simbol yang saya gunakan adalah kayak arah panah seperti ini, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak kayak milih bagaimana simbol yang kakak-kakak mau pakai dan itu membantu kakak-kakak sekalian untuk menjawab pertanyaan. Jadi biasanya saya gunakan uh, simbol anak panah seperti ini. Lalu saya biasanya menentukan awal dan akhir. Oke, awal dan akhir. Jadi sekarang kita baca. Pertanyaannya berdasarkan aturan di atas. Tempat tempat mana yang dikunjungi kedua dan keenam? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Selanjutnya kita baca aturan yang mereka sediakan. Jadi yang pertama adalah Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis dan sebelum Monumen Jogja kembali. Jadi kita tulis ya, Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis, berarti awal ya, harus dikunjungi sebelum berarti awal ya. Berarti Malioboro, di sini bisa saja kita tempatkan Parangtritis, Parangtritis, di sini MJK, menjadi. Menjadi. Lalu yang aturan yang kedua adalah Gembira Loka hanya boleh dikunjungi setelah Parangtritis. Oke, hanya boleh. Berarti Parangtritis harus duluan dari Gembira Loka. Jadi bisa saja Gembira Loka di sini. Kita posisikan Gembira Loka. Lalu aturan selanjutnya sesuai aturan ketiga, Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro. Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro. Berarti Candi Prambanan, kakak-kakak bisa di sini ya, kita posisikan setelah Malioboro. Saya singkat aja, CP, Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro, tetapi sebelum Taman Sari. Berarti sebelum Taman Sari, berarti Taman Sari bisa saja kita tempatkan di sini. Taman Sari. Selanjutnya, aturan yang keempat adalah diketahui bahwa Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis. Oke, berarti sudah benar ya. Sebelum Parangtritis berarti uh, bisa saja dia ada di sebelum Parangtritis. Sebelum Parangtritis berarti dia duluan dari Parangtritis. Ya, kita sudah punya. Berarti yang pertama adalah Malioboro, lalu selanjutnya itu Candi Prambanan, ada Taman Sari, ada Parangtritis, terus ada uh, apa Gembira Loka, lalu Monjali. Ada Monjali. Nah, kita lihat lagi soalnya. Maka berdasarkan aturan di atas, tempat mana yang... sorry. Jadi kalau Candi Prambanan dikunjungi sebelum Gembira Loka, berarti Candi Prambanan sebelum Gembira Loka. Berarti sudah benar ya posisi kita, berarti Candi Prambanan duluan baru Gembira Loka. Lanjutnya, tempat mana yang dikunjungi kedua dan keenam. Jadi sudah kita lihat, karena ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam, kita bisa tahu. Ternyata yang dikunjungi nomor dua adalah Candi Prambanan, lalu yang dikunjungi nomor enam adalah Monjali. Tadi rata-rata jawabnya apa? Benar. Ya, jawabannya Candi Prambanan dan Monumen Jogja kembali atau Monjali. Kakak, apakah bisa diikuti, dipahami, Kak? Ya, kalau soal seperti ini silakan kakak-kakak pilih konsep untuk menjawab soalnya bagaimana. Yang penting tujuannya adalah kita sampai ke jawabannya. Apapun jalan kita kan ada istilah kayak banyak jalan ke Roma tapi satu tujuan. Jadi sudah masing-masing punya konsepnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya, soal selanjutnya. Oke, ada yang tanya biasanya berapa banyak soal? Biasanya 7 Kak untuk penilaian analitis. Ayo silakan 2 menit kakak-kakak silakan jawab. Kalau ada yang sudah jawab silakan tulis di chat. Nanti kalau kakak-kakak ada yang perlu soal nanti bisa saya bantu kirim. Kebetulan saya penampung soal. Silakan Kak. Emang soalnya itu panjang-panjang jadi uh, tergantung kita bagaimana membaca soal itu cepat dan menerjemahkan ke dalam simbol-simbol. Iya, nanti mungkin saya kirim ke kakak-kakak panitia ya. Ayo silakan nanti dijawab. Oke, karena sudah 2 menit belum ada yang menjawab. KDP.
Ada jawab B. Kak, KDP mungkin bisa bantu jelaskan, Kak? Oh iya, dipindah. Oh, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Wow, banyak ya pilihannya. Ada yang B. Wah, ternyata masih berbeda. Kita belum satu tujuan. Tidak, tidak. Silakan kakak-kakak jawab dulu. Oke, yang jawab C, Kak Kastel. Kak Kastel boleh disampaikan, Kak, kenapa pilih C, lalu nanti yang B, kenapa pilih B. Boleh, Kak? Kak Kastel. Atau kalau enggak, Kak Rumelus. Kak Rumelus Koro. Boleh? Oke, karena eh, oke, langsung saja ya kita sama-sama bahas ya kakak-kakak. Ada yang jawab C dan ada yang jawab B. Oke, kita sama-sama jawab. Em, oke, jadi aturannya yang ada di sini adalah eh, ketentuan mengenai penggunaan seragam adalah sebagai berikut. Jadi kita harus baca dulu soalnya. Mohon maaf. Jadi baju seragam putih tanpa dasi dengan celana hitam hanya digunakan pada hari seru ini sebenarnya ya ya benar. Selanjutnya ketentuannya kita baca. Juve harus memakai kemeja batik celana hitam 2 kali seminggu. Berarti 2 kali seminggu ya. Kemeja batik KB KB C, CH CH itu harus 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Lalu seragam dengan baju putih tidak dipakai 2 hari berurutan. Berarti nah, ya. Seragam dengan baju putih tidak boleh. Baju putih ya, ingat ya kakak-kakak, baju putih berarti apapun baju putih karena dalam soal itu ada berbagai baju putih dengan kombinasinya. Jadi harus diperhatikan soalnya. Tidak dipakai 2 hari berurutan. Lalu yang ketiga adalah kemeja biru, celana biru dipakai hanya 1 hari menjelang Sabtu. Berarti 1 hari menjelang Sabtu apa? Jumat. Berarti kemeja biru, celana biru, KB, CB itu dipakai di Jumat. Lalu eh, baju putih tanpa dasi celana hitam dipakai 2 hari seminggu. Oke, baju putih TDC itu pakainya 2 minggu, 2 hari dalam seminggu, 2 hari dalam seminggu. Lalu tiap hari Senin memakai kemeja putih dengan dasi celana biru. Tiap hari Senin, tiap hari Senin itu pakainya kemeja putih dasi celana biru, dasi celana biru. Ya, mari kita jawab pertanyaannya. Baju seragam putih tanpa dasi dengan celana hitam hanya digunakan pada hari apa? Kita lihat ya, kakak-kakak, di sini kita disediakan bahwa tiap hari Senin itu dia pakai kemeja putih. Otomatis, hari Selasa itu tidak boleh ada kemeja putih. Kita lihat jawabannya. Yang ada Selasa kita coret. Coret, coret. Ya, kita punya B, C, dan E. Ayo, selanjutnya kita lihat. Hmm, Seragam dengan seragam kemeja batik itu bisa dipakai 2 kali seminggu. Berarti di hari Selasa itu bisa saja batik. Oke, selanjutnya uh, dia bilang untuk soal nomor pernyataan yang ketiga, kemeja biru celana biru dipakai hanya 1 hari menjelang Sabtu. Oke, sudah hari Jumat. Hari Jumat berarti yang ada Jumatnya kita coret. Oh, di opsinya tidak ada Jumat, ada. Selanjutnya baju putih tanpa dasi celana hitam dipakai 2 hari seminggu. Baju putih tanpa berarti karena aturannya Senin itu tidak boleh Senin pakai baju putih berarti Selasa tidak boleh pakai baju putih. Berarti otomatis dia bisa pakai di hari berikutnya yaitu hari Rabu. Dia bisa di hari Rabu. Dia bisa di hari Rabu itu kita bisa pakai baju putih tanpa dasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya tiap hari Senin, baju putih tanpa dasi celana hitam, oke. Tiap hari Senin memakai kemeja putih dengan dasi, dengan dasi celana biru. Oke, sekarang kita sudah punya ya jawabannya. Jawabannya itu kakak B. Jawabannya B. Jawaban jawabannya B karena apa? Karena
Senin, Senin dan tadi ada yang jawab C ya, Selasa, Kamis. Selasa, Kamis, kalau misalnya di dalam pernyataan, berarti kita bisa posisikan Kamis itu pakai baju apa namanya? Baju batik. Kamis itu kita bisa posisikan baju batik. Ya, baju batik. Kamis itu bisa posisikan baju batik karena dia bilang di baju batik itu harus dipakai 2 hari dalam seminggu begitu. Jadi kita sudah ada di hari Selasa, eh, ya hari Selasa dan juga hari Kamis. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya B ya, Kak. Ya, Kakak, apakah bisa dipahami, Kak? Mohon maaf agak terbata-bata karena gimana? Ada yang Kak untuk satu narasi soal apakah hanya? Oke, nanti baru kita jawab ya, Kak. Ayo, mungkin ada yang masih keliru kan, masih bingung. Iya, ya juga bingung, Kak. Tapi kita harus sama-sama. Kak, kalau opsinya Kamis Sabtu misalnya Kak, misalnya ini kan tadi saya sih jawabnya sih B. Kalau misalnya dia di Kamis sama Sabtu ada kemungkinan nggak sih Kak? Jadi kayak Selasa Rabunya itu bisa pakai batik di 2 hari berturut-turut karena tidak ada, kalau nggak salah sih nggak ada aturan kalau batik itu nggak boleh berurutan ya Kak. Kira-kira itu gimana Kak? Hmm. Bisa jadi opsi juga nggak Kak? Bentar ya, Kak, baca dulu. Jadi, Juver meja batik Selasa, batik celana hitam 2 kali seminggu. Oke, sudah memenuhi syarat tadi. Seragam dengan baju putih tidak dipakai 2 hari berurutan. Berarti tidak boleh, karena dia pakai hari Senin, berarti tidak boleh dipakai di Selasa. Kita coret yang ada Selasanya. Soalnya Oke, putih sudah hari Senin, Kak. Jadi hari iya, Selasa tuh gak bisa putih lagi. Jadi putih harus iya. Rabu. Jadi Selasa itu masuknya batik dan Kamisnya batik gitu, Kak. Dan Kamis-kamis batik. kan harus batik sama celana itu kan. Mm-mm. Oke, oke. Tuh. Lanjutnya, kemeja biru, celana biru dipakai hanya 1 hari menjelang Sabtu. 1 hari menjelang Sabtu ya. Berarti hari Jumat. Hari Jumat. Bukannya Senin sama Rabu, Kak, di D. Senin sama Enggak, Rabu. maksudnya tuh Kak, ya Senin kan sudah putih. Selasa Rabunya itu jadi batik gitu loh. Bisa nggak sih Kak? Jadi Kamisnya itu putih, Jumatnya biru, kemeja Mm-mm. biru, Sabtunya putih gitu. Kan Iya. nggak ada aturan kalau batik itu bisa eh harus dipisah gitu loh Kak. Berarti kan ada kemungkinan opsi jawabannya B atau E gitu loh. B atau E. Siap. Bentar Oh, ya, Kak. setuju. Ya, bentar. Baju putih tanpa dasi, celana hitam dipakai 2 hari seminggu. 2 hari seminggu. Tiap hari Senin memakai kemeja putih dengan dasi celana biru. Ya, jadi yang disampaikan Kak Cynthia tadi itu bisa. Tapi kalau dari soal TPA Bapenas yang saya lihat itu jawabannya B atau B. Sorry, jawabannya B. Jadi nanti saya ini ya baca dulu. Siapa tahu mereka juga kadang-kadang juga soal di TPA Bapenas itu ini kayak tricky gitu. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Selanjutnya kita langsung ya ke soal berikutnya. Mm-mm. Oke, sama seperti soal yang lalu, 2 menit silakan kakak dan teman-teman. Nah, silakan kakak dan teman-teman dijawab. Ini soal pendek, jadi cepatlah. Kita move on ya. Kalau ada, oh ya, kalau ada soal yang susah kakak dan teman-teman, jangan terpaku pada soal tersebut. Karena bisa saja ada soal yang mudah di depannya, tapi karena kita saking excited untuk mau cari tahu jawabannya, kita mengabaikan soal-soal yang mudah seperti itu. Jadi jangan terlalu terpaku ya kakak-kakak. Gitu. Kita move on sekarang. Lanjut soal berikutnya. Silakan dijawab kakak-kakak.
Oke, Kak Cynthia sudah jawab A. A, A, oke. Rata-rata A. Bukan rata-rata, ini belum memenuhi sampel. 150-an, 60-an. Masih ini fix. Wah, Kak Devi sangat yakin ya jawabannya. Oke, menarik, menarik. Jadi, karena rata-rata jawab A, mari kita sama-sama bahas jawabannya. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Jika Jack ingin mengambil psikologi, maka mata kuliah yang dapat diambil adalah, kita tulis dulu pertanyaannya. Ah, Mata kuliah MK yang diambil adalah psikologi. Psikologi. Oke, kita baca aturannya. Mata kuliah yang, oke ini skip, ekonomi dan hukum hanya boleh dipilih salah satu. Berarti ekonomi tidak boleh sama dengan hukum. Mahasiswa yang mengambil akuntansi harus mengambil manajemen juga. Akuntansi harus sama-sama dengan manajemen. Manajemen. Um, Mahasiswa yang mengambil komunikasi, komunikasi tidak boleh ambil psikolog. Agama itu wajib. Semua orang mau beragama. Oh ya, belum tentu. Selanjutnya kita lihat, karena dia ambil psikologi, otomatis komunikasi itu tidak boleh. Komunikasi. Kita lihat opsi yang ada komunikasinya. Komunikasi yang ada komunikasinya B dan C itu B dan D, mohon maaf, B dan D kita coret. Kita lihat agama itu wajib, harus ada agama, 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 mohon maaf ini salah, agama. Oke, selanjutnya kalau akuntansi diambil berarti manajemen harus diambil. Oke ya, berarti jawabannya sudah kita temukan. Jawabannya A, karena akuntansi, agama, manajemen. Akuntansi harus diambil sama-sama dengan manajemen. Agama itu wajib dan sekarang dia ngambil psikologi. Jadi yang betul ya jawabannya A. Jawabannya A. Nanti kakak-kakak kalau soal seperti ini langsung saja langsung lihat eliminasi atau mungkin langsung baca soal, langsung buat simbol-simbolnya biar lebih mudah kita menyelesaikan soal-soal seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo, 2 menit. Ya, 2 menit kakak-kakak silakan. Aduh ini ada yang baru join nih. Sangat telat, tapi nggak apa-apa. Masih mau berusaha belajar. Nah, jawab kakak-kakak. Hmm, Ada yang jawab C, ada yang jawab, ada yang jawab. Ini apa ya? Ini masuk yang tadi kah? Iya sih. Iya. Ada yang jawab C. Telur, telur. Oke, langsung saja kita sama-sama bahas soalnya. Jadi kakak-kakak, biasanya di LPDP itu kayak TBS-nya tuh ada yang dia minta hanya satu, kayak misalnya yang paling mahal. Namun akhir-akhir ini yang saya lihat adalah dia punya 2 tipe soal. Jadi kayak misalnya satu satu soal tapi dia minta ada 2, banyak maunya. Jadi kayak misalnya harga mahal dan kebutuhan yang tinggi seperti itu yang pada soal. Jadi kita bisa gambar kembali lagi sama tadi trik yang awal saya pakai harapan lagi nih. Kita gambar 2 arah panah. Jadi kita tentuin ini murah, ini mahal, ini rendah, ini tinggi. Oke, selanjutnya kita baca aturan yang mereka pakai. Yaitu yang pertama adalah LPG lebih mahal daripada telur. Berarti LPG, sorry. Bentar. LPG, LPG lebih mahal daripada telur. Berarti telur bisa saja di sini. Lalu namun, kebutuhan akan LPG lebih rendah daripada gula. LPG lebih rendah daripada gula. Lanjut, telur lebih mahal daripada gula. Telur lebih mahal daripada gula. Telur
lebih mahal daripada gula. Berarti gula di sini ya, kakak-kakak. Gula di situ lalu lanjut. um, namun kebutuhan akan telur lebih rendah daripada beras. Berarti uh, telur di sini, aduh, telur di sini, beras di sini. Bisa saja kita tulis begitu. Lalu, karena kita belum tahu posisi pasti dari beras itu apa. Gula lebih mahal daripada beras. Gula lebih mahal daripada beras. Gula, gula lebih, berarti beras di sini ya kakak-kakak. Beras di bawahnya gula. Namun kebutuhan akan gula lebih rendah daripada air mineral. Gula lebih rendah daripada air. Berarti air mineral di sini AM. Oke, selanjutnya kita lihat. Beras lebih mahal daripada air mineral. Beras lebih mahal daripada air mineral. Beras, berarti air mineral di sini. Wah, ini sudah lari lewat arah mana nih? Selanjutnya, namun kebutuhan akan gula lebih rendah daripada air mineral. Gula lebih rendah daripada air mineral. Oh, sorry. Namun kebutuhan akan air mineral lebih rendah daripada telur. Namun kebutuhan akan air mineral lebih rendah daripada telur. Waduh. Namun kebutuhan akan air mineral lebih rendah daripada telur. Mana ya? Air mineral lebih rendah daripada telur. Beras, ya, air mineral lebih rendah daripada telur. Lebih rendah daripada telur. Oke. Namun kebutuhan akan telur lebih rendah daripada beras. Oke, sekarang kita sudah punya konsepnya. Jadi ya sudah kita posisikan ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebenarnya itu telur bukan di sini ya. Mohon maaf, telur itu ada di posisi sini dan beras ada di sini. Ya, ya, seperti itu. Lalu satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi yang tadi jawabnya apa tadi? Jawabnya C ya, telur. Yang barang yang harganya mahal dan tinggi kebutuhannya tinggi yang berada pada urutan kedua. Kita lihat yang mahal dan yang tinggi berarti hitung dari belakang. Satu, dua. Oke, telur. Satu, dua berarti telur. Ini Kak. Bisa dipahami kakak-kakak? Halo, bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya, bisa. Terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo, kakak-kakak 2 menit, silakan dijawab. Orang masih kurang. Jawab. Nah, 20 menit lagi. 20 detik, mohon maaf. 20 detik, 20 menit. Kalau Oke, kakak-kakak mohon dipercepat karena ini waktunya sudah mau habis untuk bagianku. Ah, Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Aduh, kita perlu tahu. Kak Alia, kenapa jawab C, Kak? Terus Kak siapa nih? Kak Wiranata kenapa jawab E? Boleh Kak disampaikan alasannya? Tadi baru 2 orang yang jawab. Oke, kalau tidak ada yang menjawab, Dokter Mentari ya sudah jawabnya. Oh, ini ada yang berbeda-beda.
namun kita tetap satu. Ada yang jawab E, ada yang jawab C. Oke, karena masih ada yang berbeda, kita sama-sama menjawab pertanyaan ini. Jadi, kakak-kakak, kita perlu ingat bahwa kalau misalnya kita duduk di dalam posisi lingkaran, berarti arah jarum jam itu selalu mengarah ke tangan kiri kita. Tangan kiri, karena nanti di dalam aturannya itu ada searah jarum jam. Karena ini memang soal yang agak tricky, karena semalam itu saya coba cari tahu kenapa, bagaimana sih jawabnya. Ternyata kalau kita letakin jam terus kita posisikan duduk melingkar, kita mengumpamakan diri kita duduk melingkar, berarti ternyata arah jarum jam itu selalu memutar kayak berlawanan. Karena kalau kita lihat jam secara langsung itu kan putarnya seharusnya ke kanan karena kita berhadapan. Tapi kalau kita posisikan diri berarti posisi putarnya selalu ke kiri. Oke, sekarang kita lanjut ya Kak. Pertama adalah kita gambar dulu lingkaran. Ini biasa yang trik. Aduh, sebenarnya lingkarannya nggak boleh hitam. Oke, sekarang kita baca aturannya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa uh, jarum jam berarti karena jarum jam itu mengarah ke kiri, kita posisikan ini kiri, ini kanan. Lalu ini ber, ini tulisnya gimana sih? Arah jarum jam, arah jarum jam, arah jarum jam. Oke, sudah. Sekarang kakak-kakak kita baca aturan yang yang dia sediakan. Jadi kayak misalnya yang pertama, Ali duduk tepat di sebelah kanan Bima. Ali duduk. Jadi kakak-kakak pada kesempatan ini mungkin saya posisikan Bima adalah senternya, pusatnya ya. Jadi kayak Bima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bima adalah senternya. Lalu yang kedua, jika tidak tidak duduk bersebelahan dengan Bima maupun Danu. Jika tidak duduk bersebelahan dengan Bima maupun Danu. Oke, ini skip mas karena masih rancu. Danu duduk 2 kursi searah jarum jam dari Ali. Karena tadi kan Ali di sini ya Kak. Ali duduk di sebelah kanan. Sebelah kanannya Bima. Jadi sudah kita hitung. 1, 2. Dia duduk. Aduh, 1, 2. Berarti bisa saja Danu di sini. Danu, karena tadi dia duduk 2 kursi searah jarum jam dari Ali. Oke, selanjutnya Fadil duduk di antara Cika dan Gita. Fadil, kita tulis dulu ya. Cika, Gita, ada Fadil di tengah-tengah. Fadil orang apa nyamuk. Tetapi tidak langsung bersebelahan dengan Erika. Oke, dia tidak boleh bersebelahan. Karena tidak boleh bersebelahan, seharusnya Erika di sini, kita pindahkan Erika ke sini. Oke, lalu selanjutnya sementara Erika duduk di sebelah kanan Ali. Oke, sekarang itu sudah punya arah ya. Erika duduk di sebelah kanan Ali. Berarti sebelah kanan mana? Ini ya, Erika. Dan Hasan duduk berseberangan dengan uh, langsung dengan Erika. Oke, ini kadang-kadang muncul juga nanti di soal. Jadi kayak kalau misalnya berseberangan artinya kita saling berhadapan. Seperti itu. Jadi otomatis yang berhadapan dengan Erika adalah Hasan. Oke. 3 dan 9 ya, kalau jarum jam seperti itu 3 dan 9. Lalu ada 2 orang yang duduk di antara Gita dan Hasan. Karena tadi uh, Gita dan Hasan berarti otomatis 2 orang ya, berarti bisa saja kita tempatkan Hasan di sini kakak. Jadi Hasan di situ, jadi sudah Hasan kan di sini, berarti di sini Cika, Fadil, dan Gita. Oke, ternyata kita sudah punya jawabannya. Jadi sekarang kita baca soal. Siapakah yang duduk di sebelah kiri Danu? Ternyata yang duduk di sebelah kiri Danu, kirinya kan ini kan Kak, tadi yang katakan arah jarum jam. Berarti Hasan ya jawabannya. Hasan jawabannya. C. Ya, C jawabannya Hasan. Kakak gimana? Ada tanggapan? Iya. Oke, Kak Swastika. Kakak tapi Hasan berseberangan dengan Erika. Iya kan Kak? Hasan berseberangan dengan Erika artinya kalau misalnya kita saling duduk berarti dia ada di seberang sana. Jadi oke, dia ada di seberang saya dan posisinya berhadapan dengan saya. Seperti itu. Kak Swastika gimana Kak? Kak, tapi mungkin saya yang kurang paham ya.
Ya, terus yang kakak tulis Hasan diletakkan di sebelah Erika itu, jadi dipindahkan Hasannya mesti Kak. Oh enggak, mohon maaf Kak, ini oke, ternyata ini ya distraknya di sini. Sebenarnya ini adalah ah, sebenarnya ini hanya kayak alat bantu kita karena tadi kita punya pemikiran bahwa Fadil ah, Fadil duduk di antara Cika dan Gita. Oke, Fadil berarti Cika dan Gita. Sekarang ada aturannya bahwa Hasan duduk, sorry, ada dua orang yang duduk di antara Gita dan Hasan. Oke, berarti kita sebut ya Gita. Berarti kalau dua orang berarti nggak mungkin Erika karena di sini ada Bima. Oke, kita posisikan Hasan di sini. Jadi memenuhi syarat ya Kak. Jadi ada Cika dan Farhan karena di antara Gita dan Hasan itu ada Cika dan Farhan. Gimana Kak? Kak Swastika, gimana Kak? Oh, jadi H tadi eh, bukan Iya, maksudnya di lingkaran ya Kak? iya, iya, mohon maaf Oke. Kak. Itu saya tulisnya Makasih terlalu Kak. berdekatan. Siap Kak Swastika. Teman-teman gimana? Yang sebelah Erika itu Hasannya hanya kemungkinan Kak. Oke, Mas Kak. Kamu Lianti sudah perjelas, salah ucap saja. Iya. Gimana Kak? Sudah bisa dipahami? Iya. Lanjut. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk 7 soal. Jadi kunci keberhasilan kita menjawab soal analitis adalah banyak latihan soal. Di dalam soal TPA Bapenas itu sangat banyak. Di internet juga sangat banyak. Tadi kata Kak Rista itu sangat banyak. Jadi teman-teman silakan banyak gali soal-soal. Sangat membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada Kak Stanley. Good luck semuanya. Terima kasih Kak Yufan untuk materinya. Terima kasih, sangat bermanfaat.